Selamat siang pemirsa, kembali lagi bersama saya Nadine Gracia Sembayang di acara Lentera News membahas berita aktual dan terpercaya. Berita terkini telah terjadi pemalsuan dokumen asuransi yang dilakukan oleh seorang perempuan berinisial KBY di Cilacap, Jawa Tengah pada tanggal 13 Februari 2019 lalu. Pelaku telah membuat rugi salah satu nasabah asuransi dengan uang sebesar 750 juta. Untuk informasi selanjutnya mengenai kasus ini, kami telah mengirimkan salah satu tim kami untuk menuju ke TKP. Baik pemirsa, sekarang kami telah terhubung dengan salah satu rekan kami untuk Ibu Deborah, dipersilahkan. Baik, terima kasih Ibu Nadine. Pemirsa, sekarang saya sudah bersama dengan korban di TKP, Ibu RKV. Ibu RKV, bisakah Anda menceritakan tentang kronologi peristiwa yang telah terjadi? Ya, jadi pada waktu itu saya habis bayar biaya premi bulanan asuransi saya. Lalu saya ngecek histori akun saya. Di situ saya lihat sudah terjadi penarikan dana sebesar 750 juta dan saya nggak ada ngerasa narik dana itu selama 3 tahun terakhir, sehingga akhirnya saya melaporkan kejadian tersebut ke pihak asuransi dan ternyata benar bukan saya yang menarik dana tersebut. Baik, terima kasih atas informasinya Ibu RKV. Kembali lagi bersama Anda di studio Ibu Nadine. Baik, terima kasih untuk Ibu Deborah dari informasi yang telah kita dapatkan dari korban, yaitu Ibu RKV. Ia mengetahui adanya penarikan uang setelah ia mengecek transaksi yang ada di akun asuransinya. Untuk mengetahui motif dan modus dari pelaku, kami telah terhubung dengan Bapak Joko Julianto selaku Kepala Kepolisian Resor AKBP. Baik pemirsa, kami telah terhubung dengan Bapak Joko. Selamat siang Pak Joko, apakah Bapak dapat menceritakan bagaimana motif dan modus dari pelaku? Ya, baik. Jadi sebenarnya pelaku ini adalah karyawan dari sebuah perusahaan asuransi tempat si nasabah ini menjadi korban. Diketahui korban memiliki polis asuransi sebesar 1,2 miliar dari perusahaan tempat korban bekerja. Lalu si pelaku ini memalsukan surat-surat kuasa, dan dari surat-surat kuasa palsu itu ia berhasil mencairkan 750 juta dari 1,2 miliar dana yang dimiliki oleh korban tersebut. Selain kasus penggelapan dana yang dilakukan oleh pelaku, terbongkar pula beberapa kejahatan-kejahatan lain. Jadi si pelaku ini memalsukan akte cerai dan kartu keluarga sebagai modus untuk mendapatkan dana kredit ke tempat ia bekerja. Dan dari hasil kebohongan tersebut, pelaku berhasil mendapatkan uang sebesar 150 juta rupiah. Baik, jadi dapat disimpulkan bahwa pelaku melakukan modus pemalsuan ganda, yakni pemalsuan dokumen asuransi, pemalsuan kartu keluarga, dan juga pemalsuan akte cerai yang digunakan untuk pengajuan kartu kredit di perusahaan jasa keuangan tempat ia bekerja. Dari proses penyelidikan ini, apakah Bapak dapat menceritakan apa motif dari pelaku sehingga ia melakukan kegiatan tersebut? Ya, untuk sampai saat ini pelaku masih belum mau mengaku apa motivasi dan tujuan sebenarnya ia melakukan penggelapan dana tersebut. Tapi dari hasil penyelidikan yang lain, pihak kami berhasil menyita satu city car mewah dan beberapa rekening-rekening yang dipalsukan. Lalu bisa disimpulkan kalau sebenarnya pelaku melakukan penggelapan dana ini untuk bisa membeli barang-barang mewah. Dari kejahatan yang dilakukan oleh pelaku bisa terjerat oleh pasal berlapis, yaitu pasal perasuransian dan pasal pemalsuan dokumen. Selain itu, pelaku juga bisa terjerat dengan pasal pencucian uang dengan hukuman maksimal 5 tahun penjara. Baik, terima kasih atas waktunya Bapak Joko Julianto. Pemirsa, kami juga telah mengirimkan salah satu rekan kami untuk mewawancarai pihak perusahaan asuransi tersebut. Baik pemirsa, kami telah terhubung dengan salah satu rekan kami untuk Ibu Cherry, dipersilahkan. Baik, terima kasih Bu Nadine. Ya, pemirsa, sekarang saya sudah berada bersama Bapak Ate selaku direktur utama pada perusahaan asuransi. Bapak Ate,
bagaimana sih menurut Anda mengenai kasus ini? Dan kira-kira apa langkah perusahaan untuk mencegah agar permasalahan ini tidak terjadi lagi? Baik, terima kasih Bu Cherry. Saya selaku wakil dari perusahaan ini, saya sangat menyayangi hal yang terjadi kepada korban. Dan saya ingin meminta maaf kepada korban atas hal yang terjadi kepada korban. Dan tentu saja saya akan bertanggung jawab atas kerugian yang telah dialami oleh korban itu sendiri. Dan untuk kedepannya, perusahaan kami akan meningkatkan keamanan dari perusahaan ini dengan cara melakukan sosialisasi kepada calon karyawan yang baru untuk dapat membedakan dokumen yang fiktif atau tidak. Dan yang kedua, kami akan melakukan pengecekan ulang kepada dokumen-dokumen yang masuk kepada perusahaan kami agar kami dapat mengetahui apakah dokumen fiktif itu masuk ke dalam perusahaan kami atau tidak. Dan untuk yang ketiga, kami akan mengimbau masyarakat untuk selalu berhati-hati dalam memberikan informasi kepada orang lain dan selalu menjaga informasi itu aman. Dan untuk keempat, kami juga akan mengimbau masyarakat untuk selalu hati-hati terhadap situs-situs yang tidak dipercaya agar tidak mengalami phishing, yaitu data-data yang Anda punya akan mendapatkan dicuri oleh orang lain. Baik, terima kasih Bapak Anda atas informasinya. Selanjutnya saya akan serahkan lagi kembali kepada Anda, Ibu Nadine. Baik, terima kasih untuk Bapak Ate dan Ibu Cherry. Pemirsa, dari peristiwa ini dapat kita lihat bahwa manusia di dunia ini sangatlah serakah. Mereka memiliki berbagai macam cara untuk bisa meraup keuntungan dari orang lain, dan mereka rela merusak kepercayaan yang telah diberikan kepada mereka. Peristiwa ini mengajarkan kita untuk selalu memiliki integritas dengan pekerjaan yang kita miliki. Jangan sampai kita merusak kepercayaan yang telah diberikan hanya karena uang yang tidak kita bawa sampai mati. Bukan hanya dosa dan merugikan orang lain, diri kita juga mendapatkan sanksi hukum dan diri kita tidak dipercayakan lagi di bidang pekerjaan kita, sehingga kita sulit untuk menghidupi kehidupan kita sehari-hari. Baik pemirsa, informasi tadi sekaligus menjadi penutup jumpa kita pada siang hari ini. Namun tidak perlu khawatir karena saya akan kembali menemani Anda di acara Lentera News esok hari setiap pukul 12 siang. Saya Nadine Gracia Subayang, pamit undur diri. Terima kasih.